Cerita kali ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Kang Seul yang sudah berumur 25 tahun dan ia dibesarkan di panti asuhan tanpa memiliki keahlian tertentu. Ia sudah beberapa tahun bekerja paruh waktu di sebuah supermarket. Karena ia tidak banyak bicara dan cenderung diam, ia terus-menerus mengulangi kehidupan biasanya. Namun, ada satu hal yang berbeda tentang dirinya, yaitu setiap hari ia selalu memimpikan hal yang sama, apalagi itu selama lebih dari 17 tahun. Melihat mimpi yang sama setiap hari selama 17 tahun, beberapa orang mungkin akan merasa takut, tapi baginya yang menjalankan hidup miskin di sebuah tempat tinggal, satu kamar dengan pekerjaan yang monoton, mimpi adalah satu-satunya penghiburannya. Pertama kalinya ia mendapat mimpi ini adalah ketika tinggal di panti asuhan. Dalam mimpi, ia diturunkan di sebuah tempat yang asing, dan di tempat itu ia melihat sebuah bangunan yang menakjubkan. Setelah tiba di sana, bagaikan kerasukan, ia bertemu dengan seorang wanita misterius yang bertopeng rubah. Sementara ia mengikuti rubah itu, sebuah aula pesta yang besar muncul dan semua orang mengenakan topeng di sana. Lalu mereka sedang memainkan sebuah game dan wanita bertopeng rubah menyela permainan mereka dan memberitahu kalau mereka kedatangan pendatang baru. Dan di dalam mimpi, ia tampak seperti orang dewasa dan ia mengenakan pakaian yang sama dengan mereka beserta sebuah topeng miliknya sendiri. Meskipun ia tahu ini mimpi, ia merasa seperti sedang bicara di kehidupan nyata. Lalu terlihat wanita bertopeng rubah bertanya, "Bagaimana kami memanggilmu?" Karena ia merasa semua ini tidak nyata, ia memberikan nama julukannya, yaitu Snowman, dan menjadi Snowman sejak hari itu. Wanita bertopeng rubah memuji keunikan namanya dan mempersilahkan Snowman untuk memilih bidak game yang akan ia gerakan secara pribadi. Snowman terkejut karena ia juga akan ikut main dan terlihat layar pemilihan karakter. Merasa kalau ini semua hanya mimpi, Snowman langsung mencobanya. Lalu ia memilih atribut Frost dengan kelas Magician dan tiba-tiba karakter miliknya tercipta. Kemudian terlihat seorang pria yang suka dengan keberanian Snowman, padahal ini adalah permainan pertamanya. Lalu ia memulai permainannya dengan melemparkan sebuah dadu. Dan itulah hari di mana game pertamanya dimulai. Orang-orang bertopeng yang lain terlihat berpengalaman dalam game ini dan menikmatinya. Tidak lama, mereka pun tiba di babak final game ini. Setelah itu, terlihat pria bertopeng badut kesal karena bidaknya akan mati, dan ia menyuruh Snowman untuk segera melemparkan dadunya karena sudah gilirannya. Dan di saat Snowman melemparkan sebuah dadu, muncul opsi yang dapat dipilih oleh Snowman untuk menggerakkan bidaknya. Lalu Snowman memilih opsi ketiga, yaitu menggunakan sihir Frost untuk mengikat kaki Pointy Horn. Kemudian terlihat bidak Snowman yang melancarkan sebuah sihir Frost ke arah monster itu. Snowman takjub karena berapa kali pun ia melihatnya, itu terlihat luar biasa dari dekat. Sihirnya diwujudkan seperti itu. Setelah itu, terlihat seorang bertopeng lainnya melemparkan sebuah dadu dan bidak miliknya mengakhiri penyerangan dan membunuh bos terakhir itu. Dan muncul kertas bertuliskan, "Pointy Horn Chieftain telah dikalahkan, petualangan telah berakhir." Setelah itu, terlihat wanita bertopeng rubah berkata, "Petualangan hari ini berakhir di sini. Apa semuanya menikmati World of Eternity?" World of Eternity. Snowman sangat takjub dengan game luar biasa ini karena
Game ini mengandalkan keberuntungan dan strategi berdasarkan pilihan, dan takdir bidak game akan berubah total. Ini pertama kalinya ia bermain game seperti ini. Lalu Snowman menjelaskan kalau opsi gamenya sangat banyak, jadi ia bisa mencampur dan mencocokkan atribut dan kelas dari bidak gamenya dalam sangat banyak cara. Lalu seorang pria bertopeng paruh burung tertawa karena game ini hanya versi uji coba, tapi tetap seseru ini. Kemudian orang bertopeng Lightning mengajak Snowman untuk membentuk party dengannya besok. Snowman menerimanya karena ia tak ingin terlalu berpikir keras di dalam mimpi, di mana dia dan siapa mereka itu tidak penting. Kemudian setiap malam sejak hari itu, bersama orang-orang asing misterius ini, Snowman bisa menikmati World of Eternity. Namun tidak ada yang akan percaya pada hal seperti ini. Meskipun ia memberitahu teman-temannya yang di panti asuhan, tidak ada yang percaya padanya. Wajar saja, ia yang bahkan tidak banyak bicara karena tidak sanggup beradaptasi dengan benar pada panti asuhan, mulai mengatakan sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Jadi ia dikucilkan sebagai seorang pembohong. Namun mimpinya terus berlanjut. Tidak masalah walau mereka tidak percaya padanya, karena tempat itu adalah satu-satunya tempat berlindungnya. Dan hari ini juga ia jatuh dalam mimpi yang sama. Dan di saat Snowman masuk, ia sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang bertopeng di sana. Bahkan Snowman terus diperebutkan untuk membuat party bersama mereka. Inilah tempat Snowman yang seharusnya. Tentu saja selama 17 tahun ini, ia bukan tidak punya rasa ingin tahu tentang siapa orang-orang ini. Namun di satu titik, ia bahkan mengira bahwa mereka mungkin adalah dewa. Namun Snowman merasa bahwa jika ia mengetahui rahasia dari mimpi ini, ia tidak akan mendapatkan mimpi ini lagi. Jadi ia tidak pernah bertanya lagi. Namun sekarang tidak penting apa mereka adalah dewa atau monster atau bahkan siluman. Ia hanya menemui mereka di dalam mimpinya dan tertawa sambil melemparkan dadu. Meskipun hanya begitu saja, tempat ini telah menjadi segalanya baginya. Dan Snowman merasa kalau menikmati World of Eternity adalah hal yang terpenting. Setelah itu, terlihat pria bertopeng Lightning meminta yang lainnya untuk diam, karena hari ini Tuan Snowman akan melakukan petualangan solo karena petualang terakhir Great Sage. Lalu terlihat mereka yang menyemangati Snowman untuk menuju akhirnya. Meskipun semua bidak game sangat menakjubkan selama ini, tapi tidak ada yang sehebat Accession. Accession, sesuai namanya, itu berarti memanjat ke langit. Petualang yang terakhir dari Game of Eternity dan akhir dari game ini. Selama 17 tahun terakhir setelah berulang kali memainkan World of Eternity, Snowman telah menciptakan banyak karakter legendaris. Berkat itu, mereka memperlakukan Snowman yang telah mencapai puncak sebagai idola. Snowman mendengar pengumuman bahwa versi uji coba World of Eternity akan berakhir hari ini. Mereka bilang ini akan rilis secara resmi. Tapi apa itu artinya? Snowman tidak akan bisa melihat mimpi ini lagi. Lalu seorang pria meneriaki Snowman untuk menyelesaikan Accession karena ini hari terakhir. Snowman menikmati permainan ini seperti orang gila, sampai ia bahkan menghafal buku aturannya. Tapi tetap saja sayang, andai ia punya sedikit lagi waktu, ia bisa menciptakan bidak game ke-31 terbaiknya. Bidak game terakhirnya yang akan menjadi akumulasi dari semua jalur pertumbuhan dan strategi yang ia kuasai selama 17 tahun.
Lalu terlihat wanita bertopeng rubah berkata, "Jangan terlalu sedih karena versi uji cobanya berakhir. Karena rilis sepenuhnya akan keluar besok dan mimpi kita akan akhirnya terwujud." Kemudian pria bertopeng Lightning juga merasa ini telah memakan waktu terlalu lama. Bukankah harusnya kita akhirnya mengambil kedewaan kita? Dan ini juga saatnya untuk balas dendam pada para serangga yang menaruh kita dalam posisi ini. Mendengar pembicaraan itu, Snowman bingung apa maksud dari kedewaan dan serangga. Ia merasa kalau mereka kadang-kadang mengatakan hal yang aneh. Tapi apa maksud mereka? Lalu Snowman mencoba untuk tidak mengkhawatirkan itu, dan ia perlu fokus pada Accession terakhirnya sekarang. Selama 17 tahun terakhir, di antara 30 bidak game yang kumiliki, hanya 9 yang mampu menantang Accession. Dan ini akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk melakukannya. Semuanya bergantung pada lemparan ini. Kumohon. Dan terlihat dadu yang menunjukkan angka 1. Dan karena itu muncul kertas bertuliskan mana telah terbang mundur selama Accession. Akibat mana Blacklist, Milan menerima guncangan besar. Milan telah gagal untuk Accession. Lalu terlihat mereka yang menyemangati Snowman. Padahal ini percobaan ke-10, tapi malah berakhir tanpa hasil. Lalu muncul kertas di hadapan Snowman yang bertuliskan, "Apa Anda akan merelakan petualangan Milan?" Snowman tahu tidak mungkin naik ke langit akan mudah bagi seorang manusia. Tapi pada akhirnya, hari terakhir sekalipun, ia gagal untuk Accession. Lalu muncul kertas bertuliskan, "Petualang Milan akan lanjut untuk membentuk takdirnya sendiri. Meskipun petualang menegakkannya telah berakhir, tekadnya akan terus hidup." Kemudian terlihat mereka yang kembali menyemangati Snowman karena hanya dia yang berhasil menantang Accession. Snowman mengira ia setidaknya akan bisa melakukannya di saat paling akhir, tapi ia telah menikmati game ini. Dengan demikian, World of Eternity yang ia nikmati selama 17 tahun berakhir seperti itu. Namun tiba-tiba Snowman kembali ke tempat dalam mimpinya dengan tubuh aslinya. Ia mengira itu telah berakhir dan tiba-tiba terdengar suara yang berkata, pemeran utamanya sudah tiba." Dan terlihat seluruh dewa yang berkata, "Serangga yang telah menipu kita dan bertingkah seperti dewa." Lalu terlihat salah satu dewa memerintahkan untuk menangkap Snowman, dan terlihat cincin emas yang sudah berada di lehernya dan seketika menyetrumnya hingga membuatnya tak bisa berdiri lagi. Snowman masih bingung apa yang sebenarnya terjadi saat ini, dan ia merasa lehernya akan putus terbakar. Lalu semua dewa menyoraki Snowman karena serangga seperti dia sudah mengotori surga, dan manusia seperti dia telah menipu para dewa. Kemudian terlihat Dewa Lightning yang akan membunuh Snowman dengan cincin lehernya, dan di saat Snowman sekarat dan akan mati, terdengar suara tidak setuju dari dewa yang bernama Kodon karena perlakuan para dewa kepada Snowman. Dengan kesal, Dewa Lightning bertanya, "Apa yang kau katakan, Kodon?" "Waduh, kurasa kita semua sedikit terlalu bersemangat," ucap Kodon sembari meminta para dewa untuk tenang. Melihat Kodon yang merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh di surga, Snowman berharap kalau dia akan menolongnya. Namun tiba-tiba Kodon menjelaskan, "Bagaimana bisa kita menumpahkan darah manusia di surga? Itu akan seperti membuang sampah di atas tempat tidurmu sendiri." Lalu Kodon mengajak semua dewa untuk mengembalikan Snowman ke tempat yang seharusnya.
Mendengar penjelasan itu, seluruh dewa kesal dan menganggap ucapan Kodon hanya omong kosong belaka. Lalu Kodon kembali berkata, "Aku bisa memahami sentimen kalian bahwa mengirimnya kembali tidak akan membuatnya bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Tapi apa semuanya lupa? Ini hari apa?" Pertanyaan itu membuat para dewa saling menatap, dan tak lama Dewa Rubah berkata, "Kodon benar, ini adalah hari panennya dimulai." Tepat sekali, ucap Kodon menjelaskan kalau Snowman hanya akan kembali ke tempat dia seharusnya berada, mati seperti serangga, sebagai pengorbanan untuk kegilaan, di mana versi resmi telah menjadi nyata. Mendengar penjelasan Kodon, Snowman terkejut, dan di saat ia berpikir apa maksudnya itu, Dewa Lightning melemahkan cincinnya, dan ada juga dewa yang tertawa sembari berkata, "Tidak mungkin, kita boleh mengotori surga dengan darah tercemarnya." Sembari mengerahkan telunjuknya, Dewa Lightning berkata, "Seharusnya kau terjebak di tanah dan mati seperti serangga di sana. Akan kutunjukkan padamu biaya dari mencoba memperlakukan dewa sebagai makhluk setara." Sembari menahan sakitnya listrik itu, Snowman bergumam kalau Kodon bukan mencoba untuk menyelamatkannya. Dia hanya ingin membuat ini lebih menyakitkan. Namun tiba-tiba terdengar suara Kodon yang bertanya apa Snowman mendengar suaranya. Dan di saat Snowman menanggapi pertanyaan itu, Kodon memberitahunya kalau hanya dia yang bisa mendengar suaranya. Lalu Kodon berkata kalau identitas asli Snowman telah terungkap. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Jadi aku akan langsung ke intinya. Tempat yang kau tinggali telah berubah menjadi dunia lain. Penggabungan dunia dijadwalkan untuk hari ini, dan duniamu akan digabungkan dengan World of Eternity. Snowman bertanya kenapa harus digabungkan, dan dijawab oleh Kodon kalau itu semua dilakukan untuk memulihkan kekuatan mereka yang melemah. Para dewa telah memilih kegilaan daripada kedewaan. Kesulitan-kesulitan dan kisah-kisah umat manusia sekarang akan dijual pada para pengikut lain sebagai ganti untuk kegilaan. Kegilaan itu digunakan untuk membantu dewa-dewa lain untuk memulihkan kekuatan asli mereka. Lalu Kodon memberitahu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Snowman dan spesies manusia. Capai Accession, petualangan terakhir yang gagal kau capai. Itu juga akan membantumu untuk menarik perhatian pada dirimu sendiri demi mengumpulkan kegilaan. Dan pesan terakhir dari Kodon, jika Snowman membicarakan tentang kejadian di surga, itu akan memberi para dewa pembenaran untuk ikut campur. Jadi tolong berhati-hatilah tentang itu. Snowman bingung dan berpikir dalam hati, mencapai Accession. Bagaimana aku bisa melakukan itu kalau aku bukan bidak game? Ditambah lagi, aku hanya pernah gagal. Sembari berjalan ke arah Snowman, Kodon bertelepati dengannya dengan berkata, "Semoga beruntung Snowman. Aku berharap bisa bertemu lagi denganmu di suatu hari." Kemudian terlihat Kodon yang mengembalikan Snowman ke dunianya berasal. Sembari Kodon berkata, "Sekarang mari kita saksikan bagaimana serangga ini menderita dan mati." Setelah itu Kodon berkata pada para dewa, "Sekarang bagaimana kalau kita memanen beberapa kegilaan, wahai dewa-dewa terhormat?" Kemudian kita diperlihatkan Snowman yang berada di ruang hitam hampa. Dan setelah memastikan semua tubuhnya masih utuh, Snowman bergumam dan tak menyangka kalau mereka dewa sungguhan. Ditambah lagi, mereka bukan hanya di dalam mimpiku, mereka benar-benar dewa. Di samping itu, Snowman baru menyadari kalau ia berada di ruangan gelap dan ia bahkan tidak bisa melihat apa-apa. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan tulisan bersinar
yang bertuliskan World of Eternity sedang diterapkan 97%, dan di saat tulisannya berubah muncul panel Selamat datang ke Pandea, dunia keabadian. Lalu muncul cahaya yang cukup terang, dan di saat Snowman membuka matanya, terlihat World of Eternity di hadapannya. Ia tak menyangka kalau ia benar-benar memasuki World of Eternity. Kemudian muncul panel informasi 7,9 miliar orang telah bergabung dalam World of Eternity. Lalu seketika Snowman kembali ke ruang gelap, namun berbeda dari sebelumnya. Terlihat manusia lain juga berada di sana. Dan muncul panel, silahkan pilih skill karakter Anda. Petualangan pertama Anda akan segera dimulai. Melihat semua orang berada di sekelilingnya, Snowman semakin yakin kalau dunia yang ia tinggali benar-benar bergabung dengan World of Eternity. Dan setelah mengingat ucapan Codon sebelumnya, Snowman cukup yakin kalau ucapannya bukanlah kebohongan. Lalu Snowman berpikir keras, kalau begitu artinya game yang ia mainkan selama ini bukan mimpi. Jadi ini juga bukan mimpi, melainkan kenyataan. Kemudian Snowman geram mengingat para dewa yang selalu bersorak atas kemenangannya, tapi mereka langsung membuangnya ketika tahu bahwa Snowman adalah manusia. Setelah itu, Snowman kembali mengingat kalau ia menutup dirinya dari dunia karena ketidakacuhan dan tipu daya yang ia hadapi di panti asuhannya. Dan ia hanya membuka dirinya pada mereka, dan hasilnya Snowman malah dikhianati. Kalau satu-satunya alasan untuk ini semua adalah karena aku manusia, aku juga boleh marah karena sampah seperti kalian adalah dewa. Baiklah, semuanya akan mulai di sini. Aku akan melakukan hal yang paling mahir kulakukan selama 17 tahun, dan bahkan menunjukkan pada kalian bahwa aku bisa melakukannya dengan lebih baik. Lalu muncul panel, Anda telah menyelesaikan penciptaan karakter, dan Snowman kembali berkata, aku akan menjadikan bidak ke-31 yang terbaik sendiri, dan mencapai tempat kalian berada dengan Accession. Dan cerita part 1 kali ini ditutup dengan diperlihatkannya panel yang bertuliskan Shadow Summoner bernama Snowman memasuki Pandea, dunia keabadian. Cerita kali ini dilanjut dengan dijelaskannya World of Eternity yang merupakan game yang tidak berbeda jauh dengan game yang dimainkan di atas meja, dan Snowman sudah main 30 kali sejauh ini, dan yang ia temukan penciptaan karakter adalah hal yang terpenting dalam World of Eternity. Masalahnya sekarang World of Eternity digabungkan dengan dunia nyata, dan Snowman tidak bisa menciptakan karakter lain jika karakternya mati, dan kematian menandakan akhir darinya. Itulah kenapa Snowman perlu menciptakan karakter yang bisa mencapai Accession tanpa peduli variabel apapun yang akan muncul. Kita bisa memilih lebih dari satu kelas dalam World of Eternity, dan juga bisa memilih untuk mendalami satu kelas yang spesifik. Dan jelas, karena ada begitu banyak kelas, ada kelas yang lebih bagus dan lebih buruk. Ketika Snowman memainkan kelas yang lain, partinya memberi banyak bantuan. Namun sekarang, ia harus melakukannya sendiri. Dan sebenarnya, ada satu karakter yang tidak bisa Snowman coba sebelum versi uji coba berakhir. Itu adalah kelas Summoner dengan Shadow sebagai atributnya, dan dia menaruh semua statnya ke dalam pengetahuan dan memilih Cooking dan Insight sebagai bakatnya. Lalu dijelaskan, Summoner adalah kelas yang berada dalam posisi yang ambigu mengenai damage, healing, atau supporting. Bahkan atribut Shadow juga tidak dianggap begitu kuat dalam game ini. Tapi itu karena tidak ada yang tahu bagaimana dua hal yang diabaikan ini saling berinteraksi. Dan setelah Kang Seul selesai membuat karakternya,
ia memilih julukannya sebagai Snowman. Lalu terlihat karakter Shadow Summoner bernama Snowman memasuki Pandea, dunia keabadian. Lalu scene berganti dan terlihat Snowman yang sudah mendapatkan petualangan pertamanya. Kertas itu bertuliskan petualangan 1 Moonlight. Ada banyak perangkap di Pandea dunia keabadian. Ada perangkap yang bahkan membuat petualang berpengalaman kehilangan nyawa mereka tanpa disadari. Anda harus berlatih supaya tidak mendadak mati akibat perangkap-perangkap tersebut. Tempat ini cocok untuk latihan semacam itu. Anda memulai petualangan pertama Anda dengan hati yang penuh rasa ingin tahu dan tiba di sebuah reruntuhan misterius. Untuk menjadi seorang petualang, Anda harus setidaknya menyelesaikan gerbang pertama. Tujuan: selesaikan setidaknya gerbang pertama dari Forgotten Moon Ruins dan dapatkan hadiahnya. Anda akan mati jika gagal. Sisa waktu 5,59 menit. Setelah membaca kertas itu, Snowman teringat tentang Forgotten Moon Ruins. Itu adalah sebuah petualangan yang memikirkan pemain baru supaya mereka bisa beradaptasi pada World of Eternity. Namun itu semua hanya dalam nama. Sebenarnya tingkat kesulitannya bagaikan neraka. Bahkan kita harus menyelesaikannya sambil membiarkan perangkap-perangkapnya mengikis darah kita. Karena Forgotten Moon Ruins dipenuhi dengan perangkap, itu terlalu tidak menguntungkan bagi Snowman yang tidak punya skill menyelinap atau mengendap-endap. Ditambah lagi, Shadow Summoner adalah tipe caster yang punya gerakan lambat. Snowman juga menaruh semua statnya dalam pengetahuan, jadi ini tidak akan mudah. Sembari berjalan, Snowman bergumam kalau ia tahu ini akan jadi petualangan pertamanya, mungkin ia akan memilih kelas lain. Dan setelah Snowman sampai di pintu masuk Forgotten Moon Ruins, ia teringat kalau ada opsi untuk membuka pintu itu. Dan tiba-tiba muncul opsi di hadapan Snowman yang bertuliskan pintu reruntuhan ini terbuat dari batu kertas. Apa yang akan Anda lakukan? 1. Paksa buka pintunya. 2. Tarik tuas yang kanan. 3. Tarik tuas yang kiri. 4. Dibutuhkan analisis 1. Tampaknya Anda perlu menarik tuasnya dengan urutan tertentu untuk memastikan perangkapnya. Tarik dulu tuas yang kiri, lalu yang kanan. Setelah melihat kertas itu, Snowman sebelumnya khawatir kalau opsi di versi resmi saat ini akan berbeda dari versi uji coba yang ia mainkan dulu. Tapi ia lega, tidak banyak yang berubah. Kalau begitu, ini bisa dilakukan, ucap Snowman sembari menarik tuas kiri, lalu tuas kanan. Dan di saat itu juga, pintu di hadapannya terbuka. Dan di saat Snowman berjalan masuk, dia melihat sebuah gambar ubin yang tersusun. Dan setelah muncul opsi di hadapannya, ia teringat kalau ini adalah gerbang pertama dari Forgotten Moon Ruins. Snowman harus menginjak ubin berpolanya dalam urutan tertentu. Namun, jika ia salah injak, sebuah perangkap akan aktif. Ditambah lagi, ini sudah bukan game. Dan ini kenyataan yang tidak bisa disangkal. Snowman bisa benar-benar mati jika mengacaukan ini. Tapi Snowman sudah memainkan World of Eternity dengan hampir semua bakat yang ada. Dan karena itu, ia tahu tentang opsi tersembunyi yang hanya bisa dipilih dengan bakat spesifik itu. Dan yang paling terpenting adalah ingatannya. Lalu Snowman melihat ke suatu tempat dan mengingat kalau ada kata sandi di depan gerbang pertama. Namun ia tidak bisa membacanya sekarang karena ia tidak punya bakat arkeologi dan teologi. Namun ia tidak khawatir karena ia sudah mengingat poin utama dari teka-teki ini, yaitu gambar ubin singa yang ganas tidak menyerah dan gambar ubin domba yang jinak memilih untuk jadi yang terakhir. Lalu ubin bulan
yang penuh kebajikan memeluk mereka, sementara ubin serigala yang cemburu mengejar singa. Kedengarannya sulit, tapi itu hanya permainan kata dan berdasarkan ingatan Snowman. Polanya mulai dari singa, serigala, bulan, domba, kemudian diulang. Lalu Snowman berkata, berhubungan kalau ini tidak akan sulit selama ia mempertahankan urutannya, dan ia tidak akan terluka. Dengan muka gugup, Snowman pun memulai petualangannya. Kemudian Snowman memulai dengan menginjak ubin singa, dan untungnya tidak terjadi apa-apa. Dan setelah ia menginjak ubin serigala, ia jadi sangat yakin kalau perhitungannya sudah sempurna, dan dengan cepat ia melewati teka-teki itu tanpa kesalahan satupun. Dan setelah Snowman melewati teka-teki itu, ia mendapatkan kertas yang bertuliskan, "Anda boleh memilih hadiah Anda. Sebuah chopper cheese telah dihasilkan. Anda telah menyelesaikan gerbangnya tanpa menerima damage. Hadiah Anda telah meningkat. Chopper cheese telah meningkat menjadi steel cheese." Karena jika Snowman mengambil hadiah itu, ia akan berhenti di sini dan hadiahnya tidak akan meningkat. Ia memilih untuk melanjutkan petualangannya. Setelah itu, Snowman melanjutkan perjalanannya dan ia dipertemukan lagi dengan teka-teki gerbang kedua. Dan sesuai ingatan Snowman, gerbang kedua ini adalah intisari dari Forgotten Moon Ruins. Dan tidak ada trik untuk menyelesaikan teka-teki ini karena ia hanya harus memaksakan jalannya. "Tunggu, apa tempat ini memang sepanjang ini?" ucap Snowman yang tak menyangka. Ditambah lagi, pengalaman dan ingatannya tidak berguna di sini karena perangkap di sini selalu random di setiap permainannya. Namun tiba-tiba Snowman melihat bayangan dirinya dari pantulan dinding cermin dan ia merasa kesal karena ada garis hitam yang tergambar di lehernya. Luka yang topeng petir berikan padanya meninggalkan sebuah bekas. Dan karena itu Snowman mengingat mereka lagi dan bertekad kalau mereka akan melihatnya lagi apapun yang terjadi. Kemudian dengan penuh tekad, Snowman melangkahkan kakinya dan menginjak ubin merah, tapi tidak terjadi apa-apa. Snowman bergumam, mungkin urutan yang ia ingat masih berlaku. Namun di saat ia menginjakkan kakinya di ubin biru, tiba-tiba ada sesuatu yang menembak terkena Snowman dan membuatnya teriak cukup kencang. Sembari melihat asal serangan yang melukainya, Snowman tertawa kecil sembari berkata kalau ini seru sekali. Setelah itu kita diperlihatkan panel para dewa yang memberikan 100 koin kegilaan pada Snowman, dan para dewa sangat senang dan tertawa melihat serunya petualangan yang sedang dijalankan Snowman. Dan tiba-tiba ada salah satu dewa yang bertanya, apa dia tidak tahu kalau kita sedang menontonnya. Setelah itu kita diperlihatkan Snowman yang menginjak ubin hitam. Namun lagi dan lagi ia tertembak. Setiap kali ia kena, Snowman merasa sakit, seperti akan membuatnya pingsan. Karena Snowman merasa jawabannya selalu merah, ia mencoba menginjak ubin biru. Namun tiba-tiba ruangan itu menyempit, dan bersamaan dengan itu semua dewa menertawakan Snowman. Snowman bergumam kalau ia membuat kesalahan lagi, maka ia benar-benar akan tergencet oleh dinding di sampingnya. Lalu terlihat para dewa yang berkata kalau situasi Snowman berada dalam situasi yang rumit, dan sekarang ia tidak bisa lari atau maju, apalagi jalannya masih jauh. Kemudian Snowman berhenti dan berpikir sembari menghela nafasnya, dan tiba-tiba ia berlari cukup kencang tanpa terkena tembakan dan tanpa dinding yang bergeser. Sembari berlari, Snowman berkata dalam hati, misi selesai. Dan para dewa yang melihat Snowman terkejut bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukannya. Dan tak lama Snowman menjelaskan kalau sepengetahuannya
ubin yang benar mengulang setiap 5 ubin. Jadi setelah menemukan pola dari 5 ubin pertama, melewati perangkap ini sangatlah gampang. Dan setelah snowman melewati gerbang kedua itu, muncul kertas yang bertuliskan, Anda telah menyelesaikan gerbang kedua dari Forgotten Moon Ruins. Anda boleh memilih hadiah Anda. Sebuah silver cheese telah dihasilkan. Anda mengaktifkan kurang dari 10 perangkap. Hadiah Anda telah meningkat. Silver cheese telah meningkat menjadi gold cheese. Dan terlihat gold cheese yang bercahaya di hadapan snowman. Namun snowman mengabaikan cheese itu karena ia tetap ingin melanjutkan petualangannya di Forgotten Moon Ruins. Dan terlihat para dewa yang heran, padahal snowman mendapatkan luka di gerbang kedua tadi, tapi masih ingin melanjutkannya. Kemudian snowman sudah berada di depan sebuah pintu dengan tulisan yang aneh, dan seingatnya di balik pintu itu ada Moon Plaza. Dan seingat snowman, tulisan di pintu itu artinya adalah jangan sombong, sadar dirilah, jadilah rendah hati. Lalu muncul kertas opsi yang bertuliskan, pertama, demi membuktikan diri Anda mengabaikan peringatannya dan masuk. Kedua, sadar dirilah dan putar balik. Aku tidak pernah memilih opsi kedua, ucap snowman sembari membuka pintu itu. Dan setelah snowman berhasil membuka pintu itu, terlihat seorang dengan armor lengkap di sana. Tiba-tiba orang itu menuju ke arah snowman sembari berkata, arogan sekali. Lalu sembari orang itu memasang kuda-kudanya, ia kembali berkata, beraninya kau menginjakkan kaki ke tempat ini, aku akan menebasmu di tempat kau berdiri. Melihat itu, snowman berkata, lama tidak bertemu, Karuna, the Moonlight Knight. Setelah itu, kita flashback dan diperlihatkan para dewa yang kesusahan melawan Karuna, dan terlihat snowman yang sedang membuat strategi karena ia merasa kalau Karuna adalah monster yang lumayan aneh. Kemudian snowman menjelaskan kalau ini adalah event yang mulai ketika mencapai ujung dari Forgotten Moon Ruins, dan event ini bernama Moonlight Dance. Dalam event ini ada sebuah zona aman, tempat untuk bisa menghindari serangan Karuna. Namun zona aman itu mustahil untuk dijangkau. Dan terlihat snowman saat ini sedang menghindari serangan dari Karuna, karena jika ia terkena sekali saja, sinar bulan akan membakarnya menjadi abu. Sembari menatap Karuna, snowman bergumam kalau ini adalah tempat mengerikan yang ditempati oleh bos monster dengan pola serangan instant kill. Bahkan di hari awal ada banyak dewa yang kehilangan bidaknya akibat sinar bulan milik Karuna. Kemudian snowman melihat ubin yang ada di lantai sembari berkata kalau ubin-ubin itu adalah satu-satunya jalan keluar. Karena semua ubin yang telah digunakan selama perjalanan harus diingat, urutan dan warna sangat penting untuk strategi Moonlight Dance. Urutannya sama dengan perangkap ubin yang pertama, dan pola ini berlanjut sampai meninggalkan Forgotten Moon Ruins. Kemudian terlihat Karuna yang akan menyerang snowman lagi. Namun di saat itu juga snowman menginjak ubin singa merah, karena setiap warna memiliki efek yang berbeda, dan ubin merah mengurangi sinar bulan yang melapisi pedang Karuna. Dan seiring sinar bulannya berkurang, gerakan Karuna akan melambat dan barir yang melindunginya melemah. Setelah itu, di saat snowman menginjak ubin serigala merah dan bulan merah, terlihat gerakan Karuna yang cukup lambat, dan karena itu snowman dapat dengan mudah menghindarinya. Karena efek ubin merah hanya akan menumpuk sampai 3 kali, snowman pun menginjak ubin domba hitam. Karena ubin berwarna hitam dapat mengaktifkan mekanisme yang dapat melukai Karuna. Dan jika melukai Karuna dengan ubin hitam, sinar bulan yang melapisi Karuna akan menguat. Dan satu-satunya cara
untuk menyerang Karuna lagi adalah menginjak ubin merah lain untuk mengurangi sinar bulannya. Itulah kenapa Snowman selalu melemahkan barirnya dengan menginjak ubin merah sebelum mengaktifkan ubin hitam. Namun baik dulu maupun sekarang, kelihatannya Karuna tidak akan kalah dalam satu pukulan. Lalu terlihat Karuna yang menyiapkan serangan sembari berkata, "Menyusup, kau lumayan terampil juga." Melihat kuda-kuda Karuna, Snowman jadi mengetahui kalau itu adalah pola instant kill Karuna yang bernama Moonlight Slash. Dan di saat Karuna melepaskan serangannya, para dewa heran, bukankah ini petualangan tutorial? Mengapa kesulitannya sangat tinggi? Dan para dewa menduga kalau Snowman pasti mati terkena serangan itu. Namun tiba-tiba terlihat Snowman yang masih hidup karena ia membuat sinar bulan melapisinya dengan menginjak ubin berwarna biru. Kemudian Snowman selalu mengulangi pola serangannya dan terus membuat Karuna melemah. Namun tiba-tiba kita flashback lagi dan terlihat Dewa Petir yang bertanya, kenapa Snowman selalu menggunakan strategi melemahkan Karuna dan menyerangnya menggunakan ubin hitam? Bukankah itu malah membuat pola serangan instant kill milik Karuna semakin aktif dan akan membuat bidakmu mati? Dan dijawab oleh Snowman, karena ini adalah cara yang benar. Dan kita kembali diperlihatkan Karuna yang terkena serangan akibat Snowman yang menginjak ubin hitam. Cerita kali ini dilanjut dengan diperlihatkannya Karuna yang sudah semakin sekarat. "Jangan cemari sinar bulan," ucap Karuna dengan nafas terengah-engah. Namun tiba-tiba Snowman menginjak ubin merah dan membuat sinar bulan Karuna semakin menipis, dan Snowman melanjutkannya dengan menginjak dua ubin merah lainnya. Dan di saat menginjak ubin hitam, terlihat armor sebelah kanan milik Karuna hancur. Kemudian terlihat Karuna yang bersiap dengan kuda-kudanya sembari berkata, "Pada akhirnya, haruskah aku melakukan ini?" Dan di saat itu juga muncul kertas yang bertuliskan, "Karuna, si Moonlight Knight, dimakan oleh sinar bulan. Karuna akan terus menerima damage. Ketangkasan Karuna telah meningkat 10%. Ketangkasan akan terus meningkat setiap 5 detik. Ini akan berlanjut sampai musuhnya dikalahkan." Melihat itu, Snowman bergumam kalau Karuna tidak akan seterkenal ini hanya karena punya Moonlight Slash. Dengan kata lain, pastinya dia punya pola serangan yang lain. Kemudian terlihat Karuna yang menerjang Snowman sembari berteriak. Melihat pergerakan itu, Snowman menyadari kalau itu adalah New Moon Step, pola lain milik Karuna. Sembari menginjak ubin merah, Snowman merasa kalau serangan Karuna sangat cepat, tapi untungnya dapat diperlambat dengan ubin merah, dan Snowman menginjak ubin biru untuk melindungi dirinya dari serangan Karuna. Setelah pelindung itu menghilang, Snowman berkata, "Mari mengakhiri ini." Namun tiba-tiba Karuna kembali menerjang Snowman dengan pola serangan terakhirnya. Dan terlihat pola Moonlight Slash yang kembali lagi. Melihat itu, Snowman sedikit merinding karena jika ia terkena sekali saja, maka ia akan langsung terbakar oleh sinar bulan. Kemudian Snowman kembali menginjak 3 ubin merah, dan di saat itu juga Snowman sedikit tertawa karena merasa seperti benar-benar menari di bawah sinar rembulan. Lalu di saat Snowman menginjak ubin hitam, terlihat Karuna yang terkena serangan di daerah kepalanya hingga membuat armor kepalanya terlepas. Setelah itu terlihat muka Karuna dan ia berkata dengan nada terengah-engah, "Tuanku,
Aku gagal menyelesaikan misiku. Maafkan." Belum menyelesaikan ucapannya, ia terlebih dulu terbunuh karena Snowman menginjak kembali ubin hitam. Dan setelah Karuna mati, Snowman mendapatkan kertas yang bertuliskan, "Anda telah menyelesaikan pertarungan terakhir di Forgotten Moon Ruins." Dan di saat Snowman tak menyangka kalau ia mengalahkan Karuna, muncul lagi kertas yang bertuliskan, "Anda boleh memilih hadiah Anda. Sebuah gemcis telah dihasilkan. Karuna telah dikalahkan. Hadiah Anda telah meningkat. Gemcis telah meningkat menjadi muncis. Jika Anda memilih untuk mengambil hadiah Anda boleh memilih untuk menyelesaikan petualangan Anda di sini. Anda telah mendapatkan achievement Moonhunt. Anda telah mendapatkan title orang yang menjatuhkan bulan." Kemudian Snowman mengingat pertanyaan Dewa Petir padanya. Dewa Petir bertanya, kenapa Snowman tidak hanya menghindari Karuna, tapi juga menyelesaikan petualangan ini dengan mengalahkannya. Dan Dewa Petir bertanya, apakah ada alasan dari itu semua? Dan Snowman hanya menjawab, karena hanya menghindari bukanlah strategi yang terbaik. Sembari melihat mayat milik Karuna, Snowman bergumam kalau metode yang ia gunakan sudah benar dan ia punya alasannya. Dan sembari menjulurkan tangannya, Snowman berkata dalam hati, "Ada alasan kenapa aku perlu mengalahkan Karuna di sini." Dan terlihat Snowman yang tertawa kecil sembari berkata, "Layani aku." Dan di saat itu juga muncul kertas yang bertuliskan, "Anda telah menggunakan Shadow Summon." Lalu terlihat aura gelap yang menyelimuti mayat Karuna. Kemudian tak lama Snowman kembali mendapatkan kertas yang bertuliskan, "Anda telah berhasil memanggil bayangan Karuna, si Moonlight Knight." Mewarisi skill, bayangan Karuna telah gagal menyalin Moonlight Slash. Rank Shadow Summon sangat rendah. Anda menambahnya dengan pengetahuan tinggi Anda. Rank Shadow Summon sangat rendah. Summon Anda hanya mempertahankan 20% dari kekuatan aslinya. Setelah itu, para dewa yang menonton Snowman memberinya 100 koin kegilaan. Namun ada saja yang kesal karena merasa kalau Snowman bukanlah pemula. Kemudian kita diperlihatkan spesifikasi Karuna yang berlevel 1 dengan spesies heroik, kekuatan 22, ketangkasan 20, konstitusi 24, kecerdasan 14, dan spirit 18. Snowman bersyukur setelah melihat stat milik Karuna. Walaupun statnya berkurang sampai 20% dari yang asli, Snowman tetap mendapatkan sebuah summon dengan rank heroik. Meskipun summon punya 10 rank yang berbeda, kebanyakan memakai yang rank rare. Dan dengan Karuna, Snowman kurang lebih sudah menjamin pertahanan hidupnya. Sembari melihat Cheese, Snowman menjelaskan kalau Shadow Summon adalah salah satu teknik summon yang paling tidak membatasi, hanya dengan mengalahkan musuhnya dan mengambil bayangan mereka sudah memenuhi syarat summonnya. Setelah itu, Snowman langsung membuka Cheese di hadapannya, dan di saat itu juga muncul kertas yang bertuliskan isi dari Cheese itu. Kemudian terlihat Snowman yang berhasil naik ke level 3. Lalu dijelaskan ketika naik level dalam World of Eternity akan mendapatkan 4 stat tak teralokasi dan 4 stat tetap, dan Snowman menginvestasikan stat tak teralokasi ke pengetahuan karena stat itulah yang sebaiknya difokuskan oleh Shadow Summoner. Setelah itu, Snowman mendapatkan item drop
yaitu pedang Karuna yang bernama Moonlight Sword, dan terlihat spesifikasi dari pedang itu. Dan setelah melihat spesifikasi itu, Snowman merasa kalau sebaiknya ia memberikan pedang ini pada Karuna saja. Dan sembari memberikan pedang itu pada Karuna, Snowman menjelaskan kalau summon milik Shadow Summoner memiliki karakteristik bisa bertumbuh sendiri dan bisa memakai perlengkapan, dan berbeda dengan kelas summoner biasa yang bertumbuh bersama summonernya itu sendiri. Namun karena summon dari Shadow Summoner bertumbuh secara individu, Snowman perlu berinvestasi pada summonnya secara pribadi. Dan walaupun semua itu sedikit lebih mahal, tapi hasilnya akan sepadan di masa depan. Ditambah lagi, Snowman bahkan mendapatkan staff dengan stat pengetahuan yang paling Snowman butuhkan. Walaupun pengetahuan dianggap sebagai stat sampah karena efisiensinya yang rendah, tapi ini adalah stat terpenting bagi Shadow Summoner. Dan kesetiaan summon, karisma, peningkatan kemampuan, peluang, pewarisan skill ketika membangkitkan sebagai bayangan, dan awakening dipengaruhi oleh pengetahuan. Dan itu terutama bagus untuk Snowman karena ia mengincar summoner tipe elite. Setelah itu, Snowman mendapatkan item undian yang tak terduga, dan item itu bernama Moonseed dengan rank spesial. Dan seingat Snowman, item ini dimakan saja sudah bagus, dan Snowman bahkan tahu cara untuk meningkatkan efektivitas item ini. Dan hadiah terakhir yang didapatkan oleh Snowman adalah title. Meskipun title itu hanya punya satu efek bonus, Snowman tidak mempersalahkannya. Namun jika title ini juga berlaku pada Karuna, maka ini jelas sebuah kenaikan spek. Dan setelah Snowman selesai memeriksa semua itemnya, ia langsung menuju petualangan yang selanjutnya. Kemudian muncul kertas yang bertuliskan Petualangan 2, The Five Good Brother. Dan dijelaskan di dalam World of Eternity ada sebuah suku troll yang mengerikan di pegunungan Runcing Selatan. Mereka adalah suku Rockmolar dan tradisi mereka aneh. Pemimpin mereka saat ini adalah Jamat, si tiran. Lalu muncul kertas yang menugaskan untuk menggunakan cara apapun yang Anda bisa untuk melemahkan suku Rockmolar. Tujuan, bunuh satu atau lebih pemimpin suku Rockmolar. Anda akan mati jika gagal mencapai tujuan. Sisa waktu saat ini 20 jam lewat 47 menit. Kemudian terlihat Snowman yang menyadari kalau saat ini adalah siang hari, dan ia bergumam kalau ia mungkin bisa mencapai zona aman sebelum besok pagi, dan player akan diberikan satu istirahat setelah tiap 2 petualangan jika ada situasi istimewa. Namun daripada itu, petualangan kali ini adalah The Five Good Brother, yang artinya jumlah target yang bisa Snowman incar adalah 5, dan ada banyak kerandoman di sana. Dan ini juga merupakan petualangan yang cukup sulit seingat Snowman. Meskipun pegunungan Runcing tidak setinggi itu, daerahnya sangat curam, dan di sana juga ada beberapa penjaga, jadi akan butuh waktu untuk mendakinya. Sembari menoleh ke sana sini, Snowman kembali berkata, jadi karena tingkat kesulitan itu, ini seharusnya petualangan yang ditantang dengan party 5 orang. Dan karena itu, Snowman heran kenapa tidak ada orang lain di sini. Dan di saat Snowman berinisiatif untuk segera bergerak karena dia memiliki waktu yang terbatas, tiba-tiba
ia mengingat waktu yang diberikan padanya. Dan karena itu, ia merasa sangat aneh karena selama Moonlight Dance itu ada 6 jam penuh, tapi sekarang durasinya random. Dan di saat itu juga muncul panel yang bertuliskan anggota party 1, Hyeon, telah mati. Kemudian disusul dengan banyaknya panel yang bermunculan di hadapan snowman yang bertuliskan kalau beberapa orang telah mati. Dan singkat cerita, snowman telah sampai di setengah jalan ke pos jaga pegunungan. Namun ia melihat bendera hijau di dalam desa tersebut. Dan seingat snowman, suku Rockmolar hanya memasang bendera hijau itu dalam satu peristiwa tertentu. Dan suku Rockmolar akan melakukan kegiatan yang bernama Festival Panen, di mana mereka mendoakan berkah naga tanah bernama Tanskrit. Pada dasarnya, tempat ini adalah lantai suku Rockmolar. Namun meskipun begitu, ada banyak orang yang terjebak di sini dan terbunuh dalam peperangan. Dan jika menilai dari pakaiannya, hanya ada satu pendeta di kelompok itu, 2 vanguard, dan hanya 1 pemanah. Menurut snowman, itu adalah combo yang sangat bagus dan mereka pasti bisa menaklukkannya kalau saja mereka tahu cara yang tepat melaksanakannya. Dan jikalau mereka selamat, pasti akan ada tak terhitungnya jumlah strategi. Namun tiba-tiba snowman memegang tongkatnya dengan erat dan berusaha untuk merelakan sesuatu yang sudah terjadi. Dan karena tinggal snowman sendiri, ia tidak punya pilihan lain selain membuat strategi terbaik untuk situasi seperti ini. Kemudian muncul opsi di hadapan snowman yang bertuliskan, "Kamu telah tiba di desa Rockmolar. Apa yang akan kamu lakukan?" Pertama, serang kediaman suku Rockmolar secara bertahap, mulai dari lantai terendah. Kedua, tunggu malam hari. Ketiga, jelajahi lingkungan sekitar dan mengumpulkan informasi. Sembari melihat waktu yang terus berkurang, snowman berkata, "Aku harus menaklukkan petualangan ini sendiri, dan itu akan memberiku hadiah terbaik." Kemudian dijelaskan di World of Eternity, tergantung gimana cara menaklukkan petualangannya, hadiah berbeda akan diberikan yang akan mempengaruhi petualangan. Secara sederhana, tindakan seseorang akan mempengaruhi pandangan dunia. Jadi, jika kebetulan metode itu berhasil, hal itu akan tercatat di World of Eternity. Singkat cerita, kita diperlihatkan snowman yang seperti mencari sesuatu di hutan. Dan sembari mencari, snowman berkata dalam hati, "Opsi pertama, serang kediaman suku Rockmolar secara bertahap, mulai dari lantai terendah." Aku tidak perlu menjelaskan betapa bahayanya dari opsi itu. Meski aku menggunakan summon untuk menyerang, tetap saja itu terlalu berbahaya. Opsi kedua, tunggu malam hari. Aku mungkin bisa mendapatkan keuntungan dari serangan mendadak saat malam hari. Tapi dalam situasi ini, di mana aku sendiri, tidak ada gunanya melakukan itu semua. Jadi berdasarkan proses eliminasi, aku hanya punya opsi ketiga, yaitu jelajahi lingkungan sekitar dan mengumpulkan informasi. Kemudian snowman berpikir dari semua hal yang bisa memberinya informasi. Hal tertentu yang ia harus cari adalah orang yang diasingkan suku Rockmolar. Setelah itu, kita dijelaskan pegunungan runcing mempunyai total 5 puncak. Dan pada puncak tertinggi ada tempat di mana orang yang diasingkan suku Rockmolar berada.
Sedangkan di puncak lainnya ada makhluk-makhluk lain yang menetap di tempat itu. Namun ini bukan berarti di tempat ini ada di mana musuh suku molar berkumpul, tetapi bahwa posisi supporting di situasi tertentu secara perlahan mengambil alih puncak tersebut. Dan dalam petualangan The Five Good Brothers, settingan ini mempunyai peran yang sangat penting. Hampir semua komponen tersembunyi dalam petualangan, mulai dengan orang-orang yang diasingkan. Kemudian terlihat snowman yang sedang mencari sesuatu sembari berkata dalam hati, di sekitar sini, di puncak terendah katanya, ada makhluk yang tinggal bersembunyi dari suku Rock Molar setelah diasingkan. Dan di saat snowman berjalan beberapa langkah, ia menggerakkan lonceng dan membuatnya berbunyi. Sembari menatap lonceng itu, snowman berasumsi kalau lonceng itu digunakan sebagai alarm karena loncengnya membuat suara yang cukup kencang untuk ukurannya. Dan karena itu, snowman semakin yakin kalau mereka yang diasingkan pasti ada di area ini. Kemudian snowman mendengar suara seseorang dari semak-semak yang bertanya, siapa snowman sebenarnya? Sembari mendekatinya, snowman berkata kalau ia tidak berbahaya. Namun seseorang itu meminta snowman untuk jangan mendekatinya. Sembari melirik ke sebuah gubuk, snowman bergumam, jadi dia bersembunyi di tempat seperti ini. Dan di saat orang itu meminta snowman untuk jangan mendekatinya, snowman kembali berkata, aku tidak kesini untuk menyakitimu. Bohong, teriak orang itu sembari mencurigai snowman kalau dia adalah seorang yang dikirim oleh suku Rock Molar. Lalu orang itu bertanya, apa yang akan snowman lakukan padanya? Kemudian muncul opsi di hadapan snowman yang bertuliskan, orang yang dibuang takut padamu, apa yang akan kamu lakukan? Lalu snowman bertanya, kenapa kamu ingin aku menjauh? Apa ada yang salah? Namun orang itu kembali melarang snowman untuk mendekatinya dan meminta snowman untuk menjauh saja. Kemudian snowman kembali bertanya, apakah kamu terluka? Dan pertanyaan itu membuat troll itu sedikit terkejut. Meskipun snowman sudah tahu kalau dia terluka, tapi snowman harus mendapatkan balasan yang ia inginkan. Kemudian terlihat troll itu yang keluar dari semak-semak sembari berkata, lihat ini adalah luka-luka yang aku dapatkan karena sebuah penyakit. Dan karena penyakitnya menular, lebih baik untukmu jika menjauh dariku. Lalu muncul opsi di hadapan snowman yang bertuliskan, orang yang dibuang terkena penyakit menular, apa yang akan Anda lakukan? Dan snowman berkata, aku ingin tahu lebih banyak cerita tentangmu. Itulah mengapa aku datang ke sini. Mendengar perkataan snowman, troll itu berteriak, apa kamu gila? Sudah kubilang, kalau dekat-dekat kau akan tertular. Dan snowman membantah peringatan dari troll itu, sembari berkata, kalau ia tidak mendekat, ia tidak akan bisa mendengar cerita dari dia. Dengan wajah terheran, troll itu bertanya, cerita mana yang ingin kau dengar? Dan snowman menjawab, semuanya. Jika itu sesuatu yang bisa kau ceritakan, maka apa saja. Dan setelah menerima jawaban dari snowman, troll itu menurunkan kewaspadaannya pada snowman dan meminta snowman untuk mengikutinya dan akan ia ceritakan di dalam. Dan sembari berjalan, troll itu memperingati sekali lagi pada snowman dan tidak akan bertanggung jawab atas apapun jika snowman tertular, dan snowman tidak mempersalahkan itu. Singkat cerita, snowman dan troll itu telah masuk ke dalam gubuknya, dan snowman melihat buku di sana.
dan heran akan hal itu. Kemudian troll itu menawari teh pada Snowman. Walaupun tehnya tidak terlalu enak, tapi itu cukup untuk menyehatkan tubuh. Dan Snowman berkata, meskipun itu kedengarannya menarik, tapi aku ingin mendengar ceritamu dulu. Kemudian troll itu bertanya, apakah boleh aku menceritakan sedikit tentang diriku? Dan Snowman menjawab kalau itulah yang diinginkan oleh Snowman. Setelah itu, troll itu menceritakan kalau dulu ada sebuah penyakit menular yang datang dari pegunungan runcing. Dan setelah satu generasi lewat, penyakit itu muncul lagi di generasi berikutnya, membunuh troll yang sudah kesusahan. Dalam upaya menghentikan kekangan mengerikan ini, nenek moyang suku Rockmolar memutuskan suatu aturan, yaitu pengasingan, dan mengasingkan yang sakit ke tempat sangat jauh dari suku dan desa. Lalu Snowman bertanya, apa kamu orang yang diasingkan? Tidak, ucap troll itu sembari berkata, kalau yang diasingkan adalah ibunya, dan meskipun dia diasingkan, dia mengandungku dalam perutnya. Walaupun ibunya memohon untuk boleh meninggalkan setidaknya anaknya di sukunya, tetap tidak diperbolehkan. Itu karena para nenek moyang percaya bahwa anak tersebut akan mengakibatkan penyakit endemis lagi. Sembari melihat tubuhnya yang penuh luka, troll itu berkata, para nenek moyang mungkin memang benar karena anak yang sakit telah terlahir. Dan sembari mengepalkan tangannya, troll itu berkata kalau ibunya membenci sukunya sendiri sampai nafas terakhirnya dan merasa bahwa mereka semua lebih baik musnah. Lalu Snowman bertanya, apa maksud semuanya? Dan dijawab oleh troll itu, kalau suku Rockmolar penyakit endemisnya dan aku lebih baik musnah. Kemudian Snowman kembali bertanya, apa penyakitnya tidak bisa disembuhkan? Dan langsung dijawab oleh troll itu, kalau alasan mengapa ia mempelajari buku-buku itu adalah untuk mencari tahu lebih banyak tentang penyakitnya. Bahkan ia belajar bahasa manusia menggunakan magis, membaca semua jenis buku, dan meneliti penyakit endemis itu. Sebenarnya penyakit itu bisa disembuhkan kalau ia bisa mendapatkan satu lagi bahan dasar yang tidak bisa ia temukan. Dan jika benar-benar ketemu, mungkin dia bisa menyembuhkan dirinya. Dan bahan itu namanya adalah jamur jari mayat dan harusnya ada di gunung ini, tapi dia tidak bisa menemukannya. Lalu troll itu kembali menjelaskan kalau tulangnya adalah masalahnya, bahkan ia bisa merasakan bagian dalam tulangnya yang membusuk semakin penyakitnya berkembang, dan alhasil ia bahkan tidak bisa mencoba mencari di sisi tebing. Lalu Snowman berkata, kalau begitu aku bisa mencarinya untukmu. Dan langsung dipertanyakan oleh troll itu, apa yang akan Snowman dapatkan dari itu semua. Sembari tersenyum, Snowman berkata dalam hati, apa yang telah didirikan oleh suku Rockmolar para troll, sebuah pemandu dan masalah-masalah yang membututinya. Aku bisa melewati petualangan ini, tidak peduli apa settingannya, dan aku pasti bisa menyelamatkan troll ini. Dan part 3 kali ini ditutup dengan Snowman yang berkata, kita bisa menyebutnya transaksi semata saja. Cerita dilanjutkan dengan Snowman yang sedang berlari menuju tebing, dan di saat ia terengah-engah, ia mengingat troll sebelumnya yang bersujud padanya, karena jika Snowman bisa mendapatkan jamur itu untuknya, maka ia akan membantunya dengan cara apapun. Lalu muncul kertas seed quest yang berjudul Petualangan 2 strip 1 Forsaken One,
Dan kita langsung kembali ke saat ini. Snowman bergumam kalau side quest yang bernama Forsaken One ini lebih istimewa dari quest lainnya karena quest ini menambahkan NPC penolong pada bidaknya. Si penolong membantu bidak dengan antusiasme yang sesuai untuk membangun hubungan, dan si Forsaken One yang Snowman ingat adalah salah satu penolong dengan rank tertinggi. Setiap dan segala detik penting dalam petualangan ini, dan waktu yang diinvestasikan ke dalam side quest ini tidak akan sia-sia. Dan jika Snowman bisa menjadikan si Forsaken One penolong, ia bisa membalikkan situasi tanpa harapan ini. Singkat cerita, sore pun tiba dan terlihat Snowman yang baru saja sampai di tebing itu. Dan di saat Snowman masih terengah-engah, beberapa dewa yang menontonnya sedikit merasa kesal karena di atas tebing itu ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian terlihat juga beberapa dewa yang merasa sedih karena jamur adalah satu-satunya cara agar Snowman dapat lolos dari petualangan kali ini. Namun ternyata jamur yang sangat dibutuhkan itu tidak ada. Dan di saat Snowman perlahan berjalan menuju ujung tebing, ada satu dewa yang yakin kalau Snowman akan mati karena party yang berisi 5 bersaudara saja gagal semua. Lalu terlihat Snowman yang sudah berada di ujung tebing, dan sembari terengah-engah ia menatap ujung tebing itu dan muncul kertas insight telah diaktifkan. Kemudian muncul kertas. Tempat ini kelihatannya seperti area jurang yang dibicarakan si Forsaken One. Namun jamur jari mayat tidak ditemukan sama sekali. Apa yang akan Anda lakukan? Pertama, tunggu. Kedua, selidiki areanya. Ketiga, kembali dan katakan yang sebenarnya pada si Forsaken One. Keempat, dalam kurung dibutuhkan botani 1. Pastikan apa ini lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan jamur. Kemudian terlihat Snowman yang tiba-tiba duduk. Dan di saat Snowman duduk, para dewa berasumsi kalau dia sudah menyerah. Setelah itu, Snowman baru saja ingat setelah ia datang kemari kalau bidak pertama yang ia ciptakan dan yang pertama kalinya menginjakkan kaki ke dalam World of Eternity ini. Dan sekitar 17 tahun lalu, bidak miliknya juga seorang caster atau pemakai sihir. Dan dulu, Snowman bergegas ke jurang ini dengan bahagia setelah menemukan side quest yang bernama Forsaken One. Namun waktu itu, Snowman tidak tahu kalau mimpi itu akan berlanjut selama 17 tahun. Jadi, setiap hari ia melakukan yang terbaik dan selalu menunjukkan semangatnya. Namun pada masa itu, Snowman hanya tidak berpengalaman dalam mengendalikan bidaknya, dan penyebab kematian bidak pertamanya adalah kehilangan pijakan ketika mencari jamur dalam side quest Forsaken One ini. Dan meskipun itu alasan konyol, tapi itu adalah sesuatu yang wajar terjadi karena caster adalah kelas yang kekurangan kekuatan dan ketangkasan, sehingga tidak cocok untuk mencari item dengan menggunakan tubuh mereka. Dan Snowman memilih keputusan yang salah karena kesalahan itu bidaknya mati. Dan petualangan bidak itu tidak dapat berlanjut lagi dan berakhir seperti itu. Momen itu membuat Snowman sangat syok sekali. Dan sampai sekarang pun, setelah beberapa waktu telah berlalu, itu tetap bertahan di dalamnya sebagai kenangan menyakitkan setiap kali ia memikirkannya. Dan tampaknya Snowman akan bisa mendapatkan sesuatu berkat pengalamannya dulu. Sembari melihat matahari yang akan tenggelam, Snowman bergumam, seharusnya sudah hampir waktunya. Dan di saat itu juga Snowman mendengar sesuatu dan terlihat jamur jari mayat yang tumbuh di pinggir jurang. Sembari berdiri, Snowman bergumam, sejak hari itu aku meneliti banyak tentang quest Forsaken One. Item misinya jamur jari mayat yang mempunyai karakteristik muncul di jurang pada jam menggelap ketika senja terbenam.
Kemudian Snowman menggunakan salah satu skillnya yang bernama Shadow Hand. Dan di saat ia akan mengambil jamur itu, ia merasa sangat kesulitan. Mungkin karena ia baru pertama kalinya menggunakan skill itu. Dan di saat Snowman sedang mencoba mengambil jamur itu, para dewa terkejut dan bertanya-tanya apakah Snowman dapat melakukannya. Dan digadang-gadang kalau menggerakkan Shadow Hand seperti menggerakkan ekor yang muncul pada tubuh kita secara tiba-tiba. Kemudian Snowman berkonsentrasi penuh dan mencoba untuk menyelesaikannya dengan sekali coba. Lalu ia mencoba dengan meletakkan Shadow Hand dengan perlahan dan menggenggamnya dengan tenaga yang cukup. Lalu menariknya seperti mengambil telur dengan tangannya. Dan setelah itu Snowman menarik jamur itu. Dan di saat Shadow Hand sudah di hadapannya dan membuka tangannya, terlihat jamur itu yang berhasil dicabut. Namun tiba-tiba ada benda yang menyilaukan mata Snowman. Ia bertanya-tanya, bukankah ada yang bersinar barusan? Lalu muncul kertas yang bertuliskan, Insight diaktifkan, petualangan tersembunyi, Masterless Pocket Watch telah diaktifkan. Kemudian muncul Side Quest Petualangan 2 Strip 2 dengan judul Masterless Pocket Watch dengan misi untuk temukan seseorang yang tahu tentang jam saku itu. Sisa waktu tidak ada. Dan setelah membaca itu, Snowman bergumam, mungkin jika jam saku itu tidak berkilau, ia akan pulang hanya dengan membawa jamur jari mayat saja. Lalu Snowman menyiapkan Shadow Hand dan mengambil jam saku itu dengan perlahan. Scenes berganti dan terlihat troll itu yang sedang memasak air untuk membuat obatnya. Lalu troll itu bergumam, apa aku benar-benar bisa mempercayai manusia itu? Padahal aku jauh lebih membenci harapan tanpa dasar daripada siapapun. Kemudian troll itu mengingat kembali ibunya yang meminta untuk semuanya lenyap. Kutukan suku Rockmolar yang ia benci. Bahkan anaknya juga harus lenyap. Dan di sini kita jadi tahu kalau nama troll ini adalah Mael. Sembari melihat dengan tatapan kosong, Mael berkata dalam hati, aku tidak bisa berharap bahwa penyakit ini akan sembuh suatu hari. Daripada mempertahankan harapan yang tidak berarti, lebih baik mencari cara pengobatannya. Lalu Mael mencoba mulai membaca buku-buku para manusia yang diburu para suku Rockmolar. Batasan bahasa, ia berhasil mempelajari huruf manusia berkat buku mantra yang ditinggalkan ibunya. Seiring ia mengakumulasikan pengetahuan, ia mulai melihat pengobatan untuk menyelamatkan dirinya. Namun akhir riwayatnya datang lebih cepat dari keselamatannya, dan ia perlu membuat obatnya sebelum penyakitnya memburuk. Dan ia butuh jamur yang hanya belum pernah ia lihat dan hanya tumbuh di jurang itu. Dan sembari mengingat muka Snowman, Mael berkata, apa itu benar-benar keputusan terbaikku untuk memohon penyelamatan pada manusia pertama yang ia temui. Setelah itu, Mael dikejutkan dengan suara dari arah rerumputan. Ia bertanya-tanya, manusia itu telah kembali atau itu anggota dari suku Rockmolar. Kemudian Mael kembali terkejut karena melihat Snowman yang kembali dengan membawa jamur jari mayat. Namun ia juga tertular dengan penyakit Mael. Lalu Mael langsung bersujud pada Snowman sembari berteriak, wahai yang diberkati. Dan sembari menangis, ia menanyakan nama penyelamatnya. Dan Snowman memberitahukan namanya, yaitu Snowman. Dan sembari mengambil jamur itu, Mael memperkenalkan diri juga kalau ia bernama Mael, anak yang diberkati bintang. Dan karena sudah menerima jamur itu, Mael bersedia untuk memberikan bantuan apa saja kepada Snowman. Dan ia berjanji tidak akan pernah melupakan bantuan yang ia terima dari sang Snowman.
Lalu muncul kertas yang bertuliskan, petualangan selesai. Anda telah menyelamatkan si Forsaken One. Sebagai hadiah, si Forsaken One akan menolong Anda. Singkat cerita, terlihat snowman yang telah sembuh dari penyakit atau wabah yang bernama Rotten Branch, dan ketahanan miliknya bertambah 2 secara permanen. Sama dengan snowman, Mael atau The Forsaken One juga telah pulih dari penyakit Rotten Branch. Kemudian Mael mengajukan diri untuk memenuhi janji kepada snowman dan bertanya apa yang harus ia lakukan untuk snowman. Lalu muncul kertas. Mael ingin memenuhi janjinya. Dia ingin menawarkan bantuan. Tolong pikirkan dengan baik sebelum memberikan jawaban. Pertama, aku sedang berpikir untuk berhadapan secara langsung dengan suku Rock Molar. Bisakah kau membantuku? Kedua, kita tidak punya kesempatan berhadapan secara langsung. Apakah tidak ada cara bagi kita untuk mengalahkan mereka dari dalam? Ketiga, rekomendasi shaman. Bisakah kau mengajariku witchcraft? Keempat, rekomendasi leadership. 1. Adakah pendapat mengumpulkan orang-orang buangan untuk mengalahkan suku Rock Molar? Setelah snowman melihat kertas opsi itu, ia bergumam kalau untuk sekarang membuat party adalah kesalahan fatal karena party sebelumnya saja sudah dikalahkan, dan karena itu pilihan pertama tidak berguna. Dan karena snowman belum memenuhi syarat untuk pilihan ketiga dan keempat, snowman pun memilih opsi kedua. Lalu snowman berkata, karena kita tidak punya kesempatan untuk berhadapan secara langsung, apakah tidak ada cara bagi kita untuk mengalahkan suku Rock Molar dari dalam? Setelah mendengar perkataan snowman, Mael pun mencoba merencanakan sesuatu. Setelah itu, kita diperlihatkan desa suku Rock Molar dan terlihat snowman yang sedang bersembunyi sembari mengingat rencana yang diberikan oleh Mael. Mael menjelaskan kalau hari ini adalah hari yang tepat untuk melancarkan serangan kepada suku Rock Molar. Ketika festival panen suku Rock Molar dirayakan, sebuah pengorbanan yang dipersembahkan kepada Earth Dragon yang bernama Tanskrit yang disembah oleh suku Rock Molar. Dan ada sebuah aturan di mana orang-orang tidak bisa langgar, yaitu ketika sudah tengah malam, semua anggota suku harus minum darah binatang yang mereka rebus dari tungku yang besar, dan semua anggota harus berpartisipasi dalam ritual ini. Kemudian, Mael meminta snowman untuk memasukkan racun di tangannya ke dalam tungku. Dan setelah snowman menerima racun itu, snowman bertanya, apakah Mael tidak masalah karena orang di hadapannya akan membantai semua sukunya. Namun, Mael malah balik bertanya pada snowman, apakah kau lupa yang kubilang padamu tentang perkataan terakhir ibuku? Dan tentu saja kepergianku akan menjadi hal yang akan terjadi kemudian, tapi setidaknya aku akan mengabulkan sebagian keinginannya. Lalu muncul kertas yang bertuliskan Adventure 2 strip 3, pembalasan tak terduga. Mael adalah seorang troll yang telah ditelantarkan sukunya saat masih berada dalam kandungan ibunya, dan tidak pernah melupakan sukunya bahkan sesaat. Tapi yang ada padanya bukanlah kerinduan, tapi sebuah api pembalasan. Dengan bantuannya, kau mendapatkan nostrum yang bisa dicampurkan dengan tungku pengorbanan yang ada pada festival panen suku Rock Molar. Kau harus membuat para anggota suku melemah dengan mencampurkan nostrum ke dalam tungku tersebut sebelum malam. Tujuan: sebelum tengah malam, isi dari pot festival panen harus dicampur dengan nostrum dengan waktu tersisa 2 jam lewat 46 menit. Setelah itu, Mael pergi dan meninggalkan gubuk tua itu, menghilang dalam api.
Di antara sisa-sisanya, Mail membawa Rotten Branch, sebuah obat yang harus diserahkan ke pasien, dan sebuah buku yang halamannya banyak yang kosong. Kemudian Snowman bertanya buku apa yang dibawa oleh Mail, dan Mail menjelaskan kalau buku ini adalah mimpinya untuk menjadi seorang arkeologi, dan dunia begitu luas dan banyak rahasia yang terkubur, dan Mail berencana mengelilingi dunia dan mencatatnya. Lalu Mail berharap kepada Snowman untuk memberikan hukuman bagi kebarbariannya mereka lewat sang bintang kecerdasan di dalam tubuh Snowman. Kemudian muncul kertas yang bertuliskan, "Kau mendapatkan seorang pengawal, Mail, anak sang bintang." Mail, anak sang bintang, rank heroik. Terdapat kemungkinan untuk seseorang pengawal bisa bertemu dalam petualanganmu. Mereka akan menawarkan bantuan untuk player berdasarkan rapor mereka. Kau menerima pencapaian, begitu kesepian menjadi penyendiri. Kau mendapatkan title, makhluk yang menarik. Melihat title yang didapatkannya, Snowman merasa bahagia dan cukup karena title itu tidak begitu buruk dalam jangka panjang. Sembari melihat nostrum yang dipegangnya, ia bergumam untuk mulai dengan menggunakan nostrum itu. Kemudian dijelaskan kalau yang warna merah adalah nostrum kamuflase dengan kemampuan dapat mengubah pengguna menjadi troll yang bodoh untuk sehari. Sementara yang biru adalah nostrum kegilaan dengan kemampuan dapat menimbulkan keganasan batin seseorang, namun tergantung dengan kehendak dari pengguna, terdapat kesempatan untuk menahannya. Setelah itu, Snowman membuka nostrum warna merah dan meminumnya dengan sekali teguk, dan setelah selesai menghabiskan nostrum itu, ia merasakan tubuh yang seakan ingin hancur. Kemudian terlihat kedua penjaga yang baru menyadari bahwa ada troll di hadapan mereka. Mereka berdua memarahi troll itu karena berada di luar desa saat acara festival berlangsung. Lalu troll itu meminta maaf dan akan segera masuk ke dalam desa, dan ternyata itu adalah Snowman yang berubah menjadi troll karena nostrum kamuflase berwarna merah tadi. Dan setelah Snowman melewati gerbang itu, ia bergumam untuk segera menemukan tungku yang berada di lapisan pertama dan menuangkan nostrum kegilaannya. Dan di saat Snowman menaiki tangga, kita dijelaskan kalau suku Rock Molar yang telah mencapai puncak, mereka hidup terpisah dengan 5 faksi berbeda. Faksi ini hanya ikut serta dalam pasukan jika sesuatu yang besar terjadi. Meskipun begitu, mereka tetap terpecah dan sangat konsisten saat perang melawan satu dengan yang lain. Karena alasan ini, dari setiap generasi berikutnya, suku Rock Molar diatur oleh 5 pemimpin. Para dukun mewakili setiap faksi yang ada, dan penduduk desa yang terpecah belah adalah orang-orang yang menjaga percakapan suku secara keseluruhan. Bagaimanapun, keturunan dari generasi ini sedang menghadapi beberapa masalah serius saat ini. Karena kurangnya kemampuan mereka, suku Rock Molar yang dulunya sangat kuat melemah sedikit demi sedikit. Karena suku Rock Molar sedang berada dalam dilema, Snowman akan bisa melaksanakan pekerjaan yang ia rencanakan tanpa bersusah payah. Setelah itu, terlihat Snowman yang berhasil menemukan tungku persembahannya. Lalu ia mengambil nostrum biru dari dalam tasnya dan memanggil salah satu penjaga yang ada di sana. Kemudian Snowman memberitahu penjaga itu kalau ia ingin berkontribusi darah segar yang ia dapatkan hari ini. Namun penjaga itu menolaknya karena tungku pengorbanan sudah penuh. Di keadaan panik itu, Snowman berteriak kalau darah yang ia bawa adalah darah The White Horn Arago.
Mendengar nama itu, penjaga ini langsung mengambil darah itu dan akan memberikan pada tuannya untuk diperiksa. Melihat penjaga itu yang percaya, Snowman bergumam kalau suku Rockmolar percaya semakin berharga sesuatu yang ditawarkan pada Tanskrit, mereka akan menerima berkahnya. Kemudian penjaga itu meminta tuannya yang bernama Magatha untuk memeriksa darah itu, dan di saat Tuan Magatha yakin, ia meminta penjaganya untuk menuangkannya ke tungku. Lalu Snowman menjelaskan kalau Magatha tidak akan sadar dengan nostrum kegilaan itu karena sudah dikamuflase oleh Mael dengan darah The Whitehorn Arago. Dan itulah alasan kenapa Mael diberikan rank heroik dengan julukan Forsaken One. Dan setelah penjaga itu memasukkan nostrum itu, muncul kertas yang bertuliskan The Madness Nostrum sekarang sedang tercampur dengan isi tungku festival panen. Bagi siapa yang meminum darah ini akan mengalami kegilaan. Setelah itu, tengah malam pun tiba dan Tuan Magatha meminta untuk semua troll mengangkat gelas mereka dan berargumen besar yang membuat para troll lebih bersemangat dan sangat ricuh. Dan terlihat semua troll yang bersamaan meminum darah itu kecuali Snowman yang membuangnya tanpa sepengetahuan siapapun, dan ia melihat 5 pemimpin troll yang duduk di tengah-tengah perjamuan. Melihat para pemimpin itu, Snowman jadi teringat peringatan dari Mael kalau alasan mengapa suku Rockmolar tetap berlanjut meskipun sedang dilema. Orang yang telah mengalahkan semua dukun sendirian dari generasi sebelumnya, orang yang lahir dengan power of the mountains, troll terkuat dan terbaik sepanjang sejarah suku Rockmolar, pemimpin suku bernama Jamat. Sekian itu dulu cerita part 4 kali ini, dan Mimin akan memberitahu kalian kalau Mimin akan memprioritaskan 3 judul manhwa ini dulu. Dan jika kalian setuju, jangan lupa komen ya.